Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Nah, sudah bangun semuanya? Pagi, Pak. Kalian lemes semua gini. Semangat, ayo semangat. Untuk yang sudah bergabung, saya mengirimkan file di chat ya. Coba kalian lihat di bagian chat. Bisa kalian download dulu itu. Nah, karena kita akan demo ya. Buka saja MATLAB-nya kalian semua ya. Di-download dulu tuh filenya. Sambil menunggu kawan-kawannya yang lain. Oke, jadi kemarin itu kan kita mendiskusikan belajar tentang sistem identification dan bagaimana cara memverifikasinya ya. Nah, walaupun verifikasi yang saya tampilkan masih kurang lengkap pada slide-nya, tapi saya menjelaskan. Nah, kemarin kita sudah 2 kali membahas tentang ini, dan sekarang bagaimana cara memunculkan verifikasinya, bagaimana cara melakukan verifikasi ya dari model yang sudah kita dapatkan. Saya memberikan data real pada kalian semua itu yang di chat itu ya. Data realnya yang mana? Yang ini ya. Kita akan coba bersama-sama. Nanti kalian kalau misalnya tidak bisa cepat ya, kalian coba sendiri di rumah kalian sendiri-sendiri itu masing-masing bagaimana caranya menggunakan identification tools, lalu bagaimana caranya memunculkan apa namanya cross correlation, auto correlation dan lain-lain. Kita akan cek fitur-fitur yang bisa mempermudah pengerjaan sistem identifikasi. Oke, nah sekarang kita mulai dengan saya mau sharing screen satu semuanya. Nah, ya. Oke, di sini saya sudah buka MATLAB saya ya, dan saya sudah membooting tools identification dengan perintah ident. Kalau misalnya kalian nggak tahu, nggak ada gitu ya, coba cari di application. Di sini ada semuanya ya. Itu yang sudah saya tunjukkan waktu di minggu ke-9. Oke, nah sekarang bagaimana cara mengimport data yang sudah kalian download dari ini, dari mana? Chatnya. Oke. Nah, jadi ya simple aja. Tinggal drag and drop ya. Sebenarnya tinggal drag and drop. Di sini sebentar, saya dulu saya. Oke, nah di sini file saya punya 2 data, yang 25% yang kemarin kan saya perlihatkan juga, tapi kali ini kita akan coba yang 50% saja dulu. Oke, jadi 50% masukkan ke workspace. Oke, di situ nanti kalian akan melihat bahwa ternyata
datanya itu nih, datanya itu ada 3 kolom. Ya, kenapa 3 kolom? Karena sebetulnya sistem yang dibangun ini, yang kalau ikut mekatronik tuh kalian lihat jelas ya. Nah, di sini ada 2 sistem pemanas ya. Ada 2 sensor. Ini adalah sistem pertama nih, yang resistor atas, dan sistem kedua adalah resistor yang bawah. Jadi sebetulnya ada 2 data. Lalu kolom pertama itu adalah kolom waktu. Bisa kalian lihat di sini ya. Lalu sampling time yang diambil, yang digunakan pada real eksperimen adalah 0,0015 detik untuk setiap datanya. Ya, 0,0015 detik. Datanya di sini banyak sekali, datanya ada sampai berapa ini? 1.314.405 data. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini saya tutup saja. Jadi kalau kita lihat tools identification, bentuknya kan seperti ini ya. Bisa kalian lihat, ada screen kalian, bentuknya seperti ini. Ada bagian apa namanya, pengolahan data. Ya, pengolahan data itu yang di sebelah kiri itu yang ada tanda panah import datanya ya. Lalu setelah diproses, maka akan muncul yang namanya hasil estimasi atau identifikasi di situ. Ya, yang ada di tanda panahnya import models. Oke, jadi pertama kita harus mengimport modelsnya dulu, mengimport datanya dulu. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah dijelaskan, kita adalah data terhadap waktu. Maka pilihlah time domain data. Oke, maka di sini nanti akan muncul workspace datanya yang mana. Oke, tinggal kalian cek ada nggak di workspace kalian. Nah, kalau nggak ada, maka kalian harus bisa membuat satu apa namanya, data lagi ya, box data lagi nih. Misalkan kalian buat saja input gitu ya, input. Lalu yang satu lagi adalah output. Nah, sekarang dimulai dari input dulu. Inputnya berdasarkan slide saya itu bilangnya adalah, nah, ini ya, inputnya adalah 50% PWM signal. Nah, terus kita kan nggak punya nih data input, saya hanya memberikan kalian ini saja ya, outnya saja, data outputnya saja, real. Oke, maka di sini saya akan buat sendiri inputnya. Inputnya berapa? Ya, saya inginnya 50 sama dulu ya, seperti yang ada di slide saya. Dengan menggunakan perintah yang sudah pernah saya ajarkan untuk menulis pada data workspace. Oke, ini pada kolom 1. Input. Inputnya berapa? Inputnya adalah 50. Oke. Oke, maka di sini akan muncul data input sebesar 50 dari baris ke-1 sampai baris ke 1.300.000 sekian. Oke, muncul. Nah, sekarang outputnya. Outputnya kan sudah ada nih. Outputnya itu di sini saya menggunakan sistem yang kedua, maka ya tinggal saya copy paste saja. Ini agak lama sebentar. 1 juta ya. Lalu saya pindahkan ke kolom 1 pada data output. Oke. Bentar. Processing sepertinya. Oke. Oke, lalu pindahkan ke
Oh, sudah, baru muncul nih, ya, sudah baru. Ya, mungkin di kalian agak lama ya nggak apa-apa lah. Kita namanya juga belajar, oke, daripada tidak bisa sama sekali, mendingan lama, ya. Jadi sekarang kita sudah punya dua data, input dan output. Lalu masukkan di sini ya. Inputnya apa ya? Input sesuai dengan nama datanya ya, input. Lalu outputnya adalah output. Oke, data name-nya adalah suhu 50. Oke, starting time-nya dimulai dari 0, lalu sampling time-nya tadi adalah 1,5 kali E pangkat minus 3. Oke. Jadi setelah seperti ini ya tinggal diimport ya. Import. Nah, maka akan muncul di sini. Untuk mengecek datanya betul atau tidak ya kalian tinggal klik saja ini time plot. Oke, nanti akan diproses. Nah, muncul nih. Oke, bisa kalian lihat. Nah, ini. Ya, ini adalah yang Y1 ini adalah data suhunya. Lalu yang U1 ini adalah data inputnya ya 50. Oke, dan semuanya persis ya, time-nya sama ya. Ini kalau kalian lihat dengan slide saya ya sama juga. Saya mengambilnya dari sini. Oke, ini tadi. Oke. Oke. Terus mau diedit ya, kalian harus bisa ya mengedit nih file, copy figure, terus kalian buka plotnya. Lalu di sini kalian kasih nama apa ini, temperatur. Biasanya sih kalau laporan judul judul ini nggak ada ya. Yang ada itu ini. Oke. Tulis Y-nya berapa, Y-nya apa gitu. Misalnya temperatur itu satuannya adalah degree Celsius. Oke, kalau sudah ya kita diklik. Oke. Lalu ini adalah duty ratio dari duty ratio gitu. Persen. Ya, muncul. Oke. Time satuannya apa? Nah, ya. Jadi dua-duanya ini kan sama nih. Oh, bisa juga di sini ternyata. Oke. Time. Oke. Nah, lengkap ya. Nah, tinggal diatur. Kalian mau pakai grid kan bisa ini ya. Tinggal ditambahkan gridnya masing-masing. Lalu backgroundnya diganti gitu supaya tidak seperti apa namanya print screen. Oke. Sebenarnya kalian print screen pun nggak apa-apa gitu. Tapi ya harus bagus. Ya jangan sampai print screen-nya seperti ini nih. Ini saya ajarkan ya. Print screen-nya misalnya kalian langsung pencet di keyboard itu kan ada ya print screen. Nah, print screen keyboard itu kan satu Windows kan. Kalau kalian apa namanya copy paste, nah jadi seperti ini kan besar sekali loh. Oke, jadi besar sekali. Lalu kalian crop misalnya kan, mana ini? Oke, select. Ya, select all. Habis itu crop. Cropnya misalnya yang di sini nih. Kalian pengennya yang ini aja. Di situ crop sudah segini. Terus itu kalian pindahkan, lupa resolusi apa namanya komputer kalian tidak bagus misalnya, ya pas di zoom in zoom out pecah, di transform pecah ya. Itu kalian harus sadar sendiri ya, itu editing bukan dari kuliah. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang udah kan, udah masuk nih datanya. Nah, sekarang bagaimana cara prosesnya? Oke, estimate and then proses model. Nah, di sini akan muncul. Oke. Nah, working datanya jangan lupa ya, working datanya dimasukkan karena kita cuma punya satu nih, suhu 50 saja, maka masukkan ke sini suhu 50, lalu validation datanya adalah data realnya. Di sini suhu 50. Nah, maka di sini akan muncul kita ingin parameternya apa. Kemarin kan asumsinya adalah FODT dengan zeros ya, maka tinggal diklik saja pulse-nya 1, real dan delay. Sudah. Di sini kita mengasumsikan kita tidak tahu sama sekali semua parameter.
Oke, maka di sini tinggal di estimate nanti ya. Nah, saya nama biar namanya berubah nanti biar gampang dianalisis. Estimate apa ini? Satu. Oke. Jalankan. Oh, ini agak lama nih. Ya, karena datanya panjang sekali tuh 1 juta. Oke, ditunggu. Nah, kalian juga sambil lakukan ya. Maaf Pak, Ya. saya bisa melihat bagian yang input Pak. Saya tadi terlewat Pak. Input kenapa input? Data yang input Pak. 50. 50 semua Pak ya? Iya, 50 semua. Kan inputnya konstan. Baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Kalau misalnya mau ada yang tanya nggak apa-apa. Tanya aja. Ini agak lama. Mungkin sekitar berapa ya? 3 menit atau 4 menit gitu. Hmm. Ini belum ya. Iterasinya panjang. Kita lihat hasilnya apakah sama dengan yang kemarin atau tidak kan ya. Masih loading.
Hmm. Kalian sambil mencoba kan ya? Nah, udah selesai tuh. Oke, nah benar ya, sekitar 3-5 menit. Nah, ini. Oke, berarti K-nya di sini sudah ketahuan tuh. K-nya 1,9. Oke. TP-nya 215, TD-nya 0,04. Oh, TP-nya mirip ya, coba kita lihat. Nah, ini. Oke. Kita lihat nah, hasilnya. Nah, ini ya. Ini ya. Sebentar. Yang mana ini? Oh, ini sebentar, bukan. Ini nih. Nah, ini ya. 215, ya kan? 215, lalu TD-nya 0,04 di sini, tapi di sini 0,02. Nah, yang berbeda K-nya kan ya? Nah, di sini K-nya saya mendapatkan 1,98. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena yang ini, example 1 yang di slide saya, itu inputnya 1 ya. Saya menggunakan step function. Ya, saya anggap 50 itu adalah 1. Oke, 50 itu adalah 1. Nah, kalau misalnya 50 adalah 1, ya berarti kan tinggal 67. 67 dibagi 50 berapa? Ya, kita buktikan ya. Kalkulator. 67,97 dibagi 10. 1,3-an ya. 1 juga nih. Coba kita cek. Karena di sini juga ininya beda ya, delay time-nya. Sekarang ini adalah hasil pertama. Oke, hasil pertama proses model dengan default semuanya kosong, lalu inputnya adalah 50. Oke, inputnya 50. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba di mana TD-nya kita ketahui. TD-nya kan secara perhitungan kemarin kita sudah cek bahwa TD-nya 20 ya. Nah, sekarang kita masukkan 20. Oke. Jadi kita sudah tahu dulu nih TD-nya centang 20. Oke, ini tidak saya centang, artinya ini nanti akan diproses lagi ya. Ini saya hapus biar nggak bingung. Oke. Oke, udah. Nah, jadi semuanya kembali ke awal, hanya TD saja yang diketahui, yaitu 20 detik. Karena sesuai dengan ini ya, teorinya. Pendekatan teoritis. Oke, nah sekarang kita estimate lagi berapakah hasilnya. Ya. Oke, estimate. Oke, ya sekitar 4 menit lagi ya. Nggak apa-apa lah. Mungkin di kalian kalau processing MATLAB dalam beberapa menit. Maaf Pak, Ya, bisa digeser nggak Pak yang proses modelnya Pak? Saya ingin melihat bagian import datanya. oke. Tidak jelas. Sampel time-nya yang paling penting ya. Saya mengikuti real eksperimennya. 1,5 E minus 3. 0,0015. Oh, sudah? Oke, sudah ini sudah ya. Sudah lebih cepat yang kedua karena tadi mungkin baru awal tuh. Nah, ini muncul. Oke. Dengan K-nya adalah 1,98.
Oke, tadi berapa ya? Coba kita lihat ya. Saya tutup dulu itunya. Ini juga 1,98. Oke, yang pertama nih estimate 1, saya lupa ini ya. 1,98 209. Oke. TD-nya 20. Oke, terus kalau yang ini TD-nya 0,04.